Orang tua itu harus membunuh lebih dari 100 kelinci setiap hari. Tapi dia tidak memakannya, melainkan membawa daging kelinci itu ke kandang. Yang lebih aneh adalah setiap kali sebelum memasuki gudang, dia akan melompat 3 kali di depan pintu. Tindakan membuat orang lain tidak mengerti. Telah dilakukan lelaki tua itu selama 50 tahun. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam gudang. Tetapi adalah mungkin untuk menentukan apa yang terkunci di dalamnya, bukan orangnya. Hari itu lelaki tua itu menangani daging kelinci lagi. Tapi sementara dia tidak memperhatikan, kepala kelinci itu langsung berguling ke tanah. Melihat ini, lelaki tua itu membungkuk untuk mengambilnya. Tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pria tua itu mengalami serangan jantung dan jatuh ke lantai, menerima kotak makan siang di tempat. Setelah orang tua itu meninggal, gudang Anda akan diambil alih oleh staf manajemen. Staf manajemen akan melelang gudang tersebut. Siapapun yang menawar paling tinggi, semua perabotan di gudang itu akan menjadi milik orang itu. Adapun apakah di dalamnya adalah harta atau besi tua, itu semua tergantung pada keberuntungan. Nick menawar $500, berhasil membeli gudang orang tua itu. Tapi kata manajer, pemilik gudang ini sangat aneh. Mungkin ada sesuatu yang najis di dalam, dan bahkan membawanya untuk melihat kamera. Orang tua itu akan melompat 3 kali sebelum masuk ke dalam. Lalu buka pintunya lagi. Setelah masuk, butuh setengah hari untuk keluar. Saat keluar, daging kelinci di dalam kantong belum ditemukan. Terlebih lagi, sebelum pergi, anehnya dia melompat 3 kali, lalu pergi dengan ketenangan pikiran. Tingkah aneh lelaki tua itu membuat Nick langsung tertarik. Segera serahkan uang untuk menandatangani kontrak di tempat. Setelah mendapatkan kuncinya, dia ingin mencari tahu. Tapi begitu dia sampai di depan gudang, dia dihadang oleh seorang wanita. Ternyata gudangnya dibeli oleh Nick. Dia ingin mendapatkan kembali foto yang diambil di dalam. Meskipun itu bukan sesuatu yang sepadan dengan uangnya, itu adalah harta karun bagi seorang wanita. Tapi Nick ingin membuka gudang. Dia tidak ingin membuang waktu dan melempar kunci yang rusak. Menolak permohonannya membuat wanita itu marah. Orang-orang sepertimu pergi ke neraka. Nick tidak menyadarinya. Setelah membuka pintu gudang, tidak seperti yang dia bayangkan. Ada barang-barang lama di mana-mana. Ada juga banyak sampah. Dia berjuang selama setengah hari dan tidak dapat menemukan sesuatu yang berharga. Hanya menemukan tempat lilin bobrok yang kelihatannya bernilai sekitar $100. Dia menemukan template. Bahan di atas tidak diketahui terbuat dari apa, terlihat sangat aneh. Dia juga menemukan 2 kursi. Tapi sebuah meja menarik perhatiannya. Dia membawa barang-barang ini ke toko barang antik, berharap bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Tapi sang induk semang tidak tertarik. Sebaliknya, ketika Nick mengeluarkan spesimen itu, hal itu menarik perhatiannya. Dia meminta Nick untuk membelai dan merasakan materi di atasnya. Bisakah kamu menebak bahan apa itu? Rambut kambing. Rambut manusia? Ya Tuhan, ini sangat menakutkan. Nyonya rumah kemudian menilai meja itu lagi. Dia dengan lembut menyentuh pola di atas. Tiba-tiba tanpa sengaja menyentuh tombolnya, menemukan 3 buku sihir kuno. Adapun surat-surat kuno, Nyonya juga yang pertama kali melihat. Dia hanya harus menelepon teman baiknya, menelepon teman penyihirnya. Begitu si penyihir melihat meja itu, ekspresinya berubah menjadi serius. Karena ini meja khusus pengusiran setan. Setelah melihat ketiga buku kuno itu, si penyihir membeku di tempat. Ini adalah kitab suci pengusiran setan. Di dalamnya tertulis cara pengusiran setan yang tak terhitung banyaknya. Tapi total 4 buku, sekarang tidak ada jejak 1 buku pun. Penyihir itu berkata ya, jika Nick bisa menemukan yang keempat, dia setuju untuk membelinya seharga $1 juta. Juga memberikan deposit kepada Nick di tempat. Ini membuat Nick percaya diri, ingin membawa si penyihir kembali ke gudang pencarian. Dia tidak mau melewatkan kesempatan untuk menjadi kaya. Namun dalam perjalanan pulang, pesulap itu berbicara dengan Nick. Jangan membuat berita bahwa pemilik gudang telah membunuh adiknya. Untuk memanggil monster. Meski terbukti berita bohong, adiknya menghilang secara misterius. Keduanya telah kembali ke gudang. Mereka yakin bahwa buku keempat disembunyikan di suatu sudut di suatu tempat. Karena untuk menemukan buku itu, Nick pun mengobrak-abrik truk sampah besar itu. Wanita itu diam-diam mengamati. Tampaknya di dalam gudang itu ada rahasia kelam yang disembunyikan. Tapi mereka berdua mencari sepanjang malam. Kecuali beberapa artikel, tidak ada jejak buku kuno yang dapat ditemukan. Lama mereka berpikir, Nick tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Dinding paling dalam dari gudang itu tampak berlubang.
Mereka melihat harapan, dan dengan cepat memindahkan barang-barang di sebelah mereka. Seperti yang diduga, di balik tembok itu memang ada ruang rahasia yang tersembunyi. Dia menghabiskan $500 untuk membeli gudang, dan menemukan ruang rahasia di dalamnya. Hal yang aneh adalah pesulap dengan gugup mengeluarkan tempat lilin. Dan saat pintu besi dibuka, nyalakan lilin. Pesulap itu pun menasihati Nick. Setelah masuk, jangan lari macam-macam. Apapun yang Anda lihat, jangan menyentuhnya. Semua harus mendengarkan kata-katanya dan melakukan. Namun dalam hatinya Nick hanya memikirkan uang, tidak mengingat kata-kata si penyihir. Ketika mereka masuk, bau amis sulit tercium. Selain itu, di dalamnya gelap gulita. Dindingnya ditempeli berita tentang wanita kaya itu. Di ujung ruang rahasia, mereka menemukan tubuh wanita yang membusuk. Sepertinya rumor itu benar. Tubuh wanita ini adalah saudara perempuan lelaki tua itu. Wajahnya berlubang. Ada juga tentakel di dalamnya. Orang tua yang membunuh kelinci setiap hari adalah untuk memberi makan monster ini. Pada saat itulah mereka menemukan di samping tubuh seorang wanita tergeletak buku kuno terakhir. Nick menentang perlawanan penyihir untuk maju. Sepenuhnya mengabaikan penghalang, ditendang di celah. Sekarang dia hanya memikirkan uang. Tidak menyadari monster di belakang telah terbangun. Nick menoleh untuk melihat. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah menyebabkan kerusakan. Monster itu terbangun sepenuhnya, perlahan muncul dari tubuh wanita itu. Penyihir itu tercengang. Dia terbungkus rapat oleh tentakel monster itu dan langsung ditelan ke perutnya. Buku kuno itu juga terbakar. Nick diancam akan membatu, berbalik dan lari. Tapi aroma pada dirinya diingat dengan baik oleh monster itu. Kemanapun dia lari, monster akan menemukannya. Dia mengamati gerakan monster itu. Saat monster itu tidak memperhatikan, lari ke sisi lain secepat mungkin. Tapi masih ditemukan oleh monster. Nick akhirnya menemukan jalan keluar. Tapi pintunya terkunci. Saat ini monster itu juga mendekat. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian sebuah sosok muncul. Itu adalah wanita yang dia tolak pada siang hari. Nick memintanya untuk membuka pintu. Tunggu setelah keluar, dia akan mengembalikan sepenuhnya foto yang diambil padanya. Tapi wanita mana yang punya dendam? Keluarkan saja kunci rusak yang dia lempar. Mengunci satu-satunya jalan keluarnya. Melihat Nick putus asa, wanita itu pergi dengan dingin. Pada saat ini, teriakan monster itu datang. Namun menunggu Nick hanya berujung ditelan monster. Yang orang tua di pembukaan, setiap kali akan melompat 3 kali. Padahal, agar tidak merusak formasi, maka saya berlatih melompat. Jika Nick awalnya mengembalikan foto itu kepada wanita itu, mungkin dia bisa beruntung untuk bertahan hidup. Akibatnya, ketidakpekaannya merenggut nyawanya.